Situasi panas di Timur Tengah kembali terjadi. Yap, baru-baru ini, tepat pada 9 September 2025, gak ada angin, gak ada hujan, Israel tiba-tiba melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha. Tentu saja ini membuat huru-hara semakin melebar. Yap, Israel sendiri bergeming kalau target mereka adalah para pemimpin Hamas yang diketahui sedang berada di Qatar untuk membahas proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Nah, Israel sendiri juga mengklaim kalau mereka bertanggung jawab penuh atas serangan itu dan menyebut targetnya adalah pemimpin teroris Hamas. Meskipun begitu, pihak Qatar jelas nggak bisa diem aja dong atas kejadian ini. Sebagai negara yang berdaulat, ya mereka mengecam penuh tindakan Israel yang dinilai kelewat batas. Maka tak lama setelah itu, Arab Saudi mengumumkan kalau segala serangan yang disematkan ke tetangga itu sama aja akan mengancam seluruh keamanan wilayah regional Timur Tengah. Maka segera persiapan pun dilakukan untuk memberi balasan. Nah, melihat ini semua, gimana nih reaksi dunia atas penyerangan konyol Israel ke Qatar yang sebelumnya nggak pernah terjadi? Dan kira-kira imbasnya seperti apa? Mengingat Qatar ini negara sultan dengan kekuatan uang yang bisa melakukan apapun yang mereka mau, kasarannya gitu. Ditambah Arab Saudi secara penuh juga marah atas kejadian ini. Seperti kita tahu kalau konflik Israel-Palestina sampai detik ini ya belum kelar, di mana pihak Israel pun masih melanjutkan genosida di Gaza. Nah, di saat seperti ini, tiba-tiba negara Zionis yang satu ini kembali meningkatkan eskalasinya di Timur Tengah. Gak main-main, Qatar loh tiba-tiba diserang. Yap, Selasa 9 September 2025 waktu setempat. Secara mak blegendru, Israel melancarkan serangan ke Doha, Qatar. Nah, serangan udara tersebut diketahui menggunakan jet tempur yang menembakkan rudal presisi ke kompleks perumahan di kawasan West Bay Lagoon, Doha. Menurut laporan yang masuk, targetnya adalah markas besar pemimpin politik Hamas. Yap, Israel diketahui melakukan serangan tepat saat para tokoh penting kelompok tersebut tengah berkumpul untuk membahas usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat terkait perang di jalur Gaza. Nah, berdasarkan laporan lanjutan, ada 5 korban jiwa atas serangan ini. Tentu saja, serangan Israel ke Qatar pada akhirnya menandai eskalasi yang mencengangkan. Serangan terhadap negara sekutu dekat Washington yang menampung ribuan pasukan Amerika dan di saat bersamaan menjadi mediator utama dalam upaya menghentikan konflik yang sudah berlangsung selama 23 bulan. Dengan kata lain ya, Israel ini benar-benar nekat. Sementara itu, bagi Qatar sendiri, wah jelas mereka kemeropok dong dengan ulah Israel. Bagi mereka ini adalah penghinaan besar, sekaligus pastinya ancaman. Dempulan asap hitam yang membumbung nyata di langit Doha, jelas adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara kaya yang diklaim sangat aman, termaksud jadi tempat diselenggarakannya ajang Piala Dunia yang megah, kini tiba-tiba diserang Israel, yang mana itu akhirnya telah meninggalkan simbol nyata dari apa yang disebut pemerintah Qatar sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan norma internasional. Yap, gak butuh fafifu, Qatar langsung mengerahkan kekuatan diplomatiknya untuk menanggapi serangan Israel tersebut. Nah, tak berselang lama, adapun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang merupakan dua sekutu utama AS di kawasan Teluk menyatakan dukungan penuh kepada Qatar. Jelas bagi mereka, serangan Israel ini bukan sekedar operasi militer, melainkan sebuah tindakan bodoh yang beresiko menggagalkan seluruh perundingan damai, bahkan bisa mengoyakkan stabilitas regional yang rapuh. Ia melalui Kementerian Luar Negerinya, Arab mengatakan kalau mereka mengecam sekeras-kerasnya agresi brutal Israel dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara saudara Qatar. Kemudian Uni Emirat Arab dengan lantang mengatakan
Keamanan negara-negara Teluk Arab tidak dapat dipisahkan, dan kami berdiri teguh dengan negara Qatar, mengutuk serangan berbahaya Israel yang menargetkannya, dan menegaskan solidaritas penuh kami dengannya dalam menghadapi agresi ini. Intinya, pihak Timur Tengah sepakat memberikan reaksi keras, dan saat ini, pergerakan diplomatik tengah disusun untuk menentukan reaksi selanjutnya. Di sisi lain, setelah mengetahui Israel menyerang Qatar, Presiden Donald Trump diketahui cukup kaget dan langsung mengadakan komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta Perdana Menteri Qatar. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada hari Kamis. Dalam konferensi pers, Leavitt membacakan pernyataan resmi dari Gedung Putih. Menurutnya, Presiden Trump merasa sangat tidak enak dengan serangan yang dilakukan Israel dan menggambarkan sebagai sebuah insiden yang tidak menguntungkan. Di mana itu artinya pihak AS menegaskan bahwa Washington juga tidak pernah memberikan persetujuan atas operasi tersebut. Pokoknya, Gedung Putih mengungkapkan bahwa mereka baru mengetahui rencana serangan dari militer AS hanya beberapa saat sebelum eksekusi. Gak ada yang namanya koordinasi resmi antara Israel dan AS. Dan secara tidak langsung, itu membuat AS merasa dipermalukan karena Israel menyerang di tanah sekutu dekatnya tanpa koordinasi terlebih dahulu. Meskipun begitu, secara garis politik, Trump tetap mendukung tujuan Israel melawan Hamas. Hanya saja, dia tetap mengkritik metode dan timingnya yang bisa menggagalkan gencatan senjata. Di satu sisi, melihat Netanyahu bisa seenak jidat menyerang negara lain termasuk sekutu AS tanpa persetujuan Trump, membuat anggota parlemen AS menyebut bahwa Trump ini terlalu lemah untuk ngatur Netanyahu. Lloyd Doggett dalam akun X-nya mengatakan dengan tegas, pemerintahan ekstremis Netanyahu benar-benar kehilangan kendali dan sama sekali tidak menunjukkan minat untuk mengakhiri perang, sebagaimana dibuktikan oleh serangan mereka terhadap negosiasi utama selama fase krusial perang untuk para sandera dan warga sipil Palestina. Trump terlalu lemah untuk menahannya dan terlalu lemah untuk menegakkan jaminan keamanan kita dengan mitra di seluruh kawasan. Ya pokoknya yang jelas, Trump ini benar-benar dianggap lemah karena seolah nggak bisa berbuat apa-apa buat paling enggak menahan Netanyahu berbuat semaunya, yang mana itu berpotensi juga merugikan pihak AS. Sementara itu, dunia pun tak tinggal diam dong melihat situasi ini. Turki misalnya, mereka mengutuk serangan Israel terhadap Qatar. Turki seolah menegaskan kalau serangan ini menunjukkan Israel tidak tertarik pada perjanjian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kemudian ada negara-negara seperti Kuwait, Yordania, dan Iran yang juga memberi reaksi keras. Kuwait mengeluarkan pernyataan melalui Kementerian Luar Negerinya yang mengecam keras apa yang disebut sebagai agresi brutal terhadap negara Qatar oleh pasukan Israel yang tidak adil. Sementara Yordania mengatakan serangan Israel merupakan pelanggaran kedaulatan negara Arab dan merupakan eskalasi provokatif. Dan Iran juga menyebut itu sebagai pelanggaran berat. Nah, dari semua reaksi yang ada, muncul suara lantang dari Yaman. Mahdi al-Mashhad, Kepala Dewan Politik tertinggi Yaman, memperingatkan bahwa apa yang terjadi di ibu kota Qatar bukanlah akhir, melainkan permulaan dari eskalasi lebih besar. Jelas ini bukan tanpa alasan, dan semua tahu Israel itu seperti apa karakternya. Serangan Israel terhadap Doha akan terulang, dan dalam skala yang lebih besar di seluruh kawasan, jika kita tidak bersatu menghadapi ancaman Zionis, tegas al-Mashhad dalam pernyataannya. Kata-kata tersebut seolah menyoroti satu hal, bahwa ancaman Israel tidak hanya menyasar Palestina atau Qatar, tetapi sangat berpotensi akan meluas ke seluruh Timur Tengah. Dan itulah kenapa sekarang saatnya bagi seluruh negara di Timur Tengah harus bersatu untuk melawan Israel. Tapi dalam hal ini, AS pun juga ketar-ketir jika semisal seluruh aliansi Timteng bersatu termasuk dua sekutu besar mereka di kawasan ini. Ingat, lo punya duit, lo punya kuasa. Dan kita tahu kalau Timteng Mania ini duitnya banyak. Gak cuma di satu negara, tapi banyak negara. Bayangkan dengan kekuatan uang yang mereka miliki. Maka akan seperti apa kuatnya Timteng ini kalau bersatu. Itulah kenapa Trump bergumam jika Israel terlalu bodoh lakukan serangan nekat dan tiba-tiba ke Qatar tanpa koordinasi rinci terlebih dahulu.
Yap, terlepas dari apapun, serangan Israel ke Doha pastinya bukan sekedar pukulan militer, sebab ini bisa jadi adalah sebuah pesan yang jelas kalau tidak ada tempat yang aman dari ambisi Zionis. Qatar, negara yang dulu dikenal sebagai simbol kemakmuran dan stabilitas di Teluk, pada akhirnya kini juga merasakan bagaimana langit mereka ditembus jet tempur Israel secara brutal. Timur Tengah harus bersatu, dan ketika itu terjadi, Amerika pasti terguncang. Sementara Netanyahu dengan ini semakin menunjukkan kalau dia bisa menyerang kapan saja, di mana saja, tanpa peduli pada hukum internasional. Ingat, dalam 12 bulan terakhir, daftar negara di Timur Tengah yang dihantam Israel nyatanya udah semakin banyak. Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, Iran, Yaman, dan kini Qatar. Jelas ini bukan lagi konflik terbatas, melainkan sebuah pola. Pernyataannya satu, apakah Tim Teng akan membiarkan Israel berbuat sesuka hati atau akhirnya bersatu untuk melawan? Dan Israel lagi-lagi jadi biang kerok dunia yang memang udah semestinya dihentikan.